البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا cahyakum, keimanan terhadap takdir tidak akan sempurna sampai dia memenuhi 4 perkara yang harus diimani. Apa itu? Yang pertama, secara ringkas, yang pertama al-ilmu, kedua kitabah, ketiga masyiah, dan yang keempat al-khalqu. Penjelasannya bagaimana sekarang? Yang dimaksud martabah pertama, martabah ilmu. Maksudnya bagaimana, Wafa? Nah, kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu baik secara global maupun terperinci. Terus dan kita mengimani bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu Allah telah mengilmui segala sesuatu sebelum terjadi segala sesuatu. Baik, yang terkadang diungkapkan al-iman bi'ilmillahi sabiq, beriman tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mendahului segala sesuatu dan meliputi segala sesuatu secara global maupun terperinci. Dalilnya apa ini? Syukran. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Kemudian martabah kedua al-kitabah, maksudnya bagaimana, Khadir? Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis di Lauhil Mahfuz takdir segala sesuatu. Telah ditulis. Apa dalilnya, Hamzah? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Maksud min qabli an nabra'aha apa? Anda masih, Hamzah? Semuanya tertulis dalam kitab min qabli an nabra'aha. Maksudnya sebelum kami menciptakan semua makhluk. Semua telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Taib. Martabah yang ketiga al-masyiah, maksudnya bagaimana, Dzikri? Taib, kita mengimani bahwasanya tidak terjadi sesuatu pun di jagat raya ini kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya, Abdurrahman?
Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Baik, yang lainnya apa? Yang lainnya indak Wais, yang menunjukkan harus adanya kehendak Allah untuk suatu perkara terjadi. Ma sya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Fama yuridillah ayyahdiyahu yaj'al sadrahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa ma yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Pendalilannya bagaimana? Pendalilan dengan ayat ini bagaimana? Masih Uwais. Ditetapkan pada ayat ini terjadinya kesesatan dan hidayah itu dengan apa? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya hidayah dengan kehendak Allah, adanya dhalalah dengan kehendak Allah. Kemudian maksud tingkatan yang keempat, al-khalqu, maksudnya apa Ahmad? Bahwasanya segala sesuatu di langit dan di bumi itu adalah makhluk ciptaan Allah. Allah yang menciptakan mereka, demikian pula semua perbuatan mereka. Dalilnya apa Abdurrahman? Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allahu khaliqu kulli syai'. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala wa la naj'alu qada' Allahi wa qadarah hujjatan lana fi tarki awamirihi wa ijtinabi nawahi. Bal yajibu an nu'mina wa na'lam anna lillahi 'alaina al-hujjata bi inzalil kutubi wa bi'atsatir rusuli. Qala Allah Ta'ala li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Pada matan yang ke-47 ini tanbih penting. Setelah dipaparkan kepada kita maratibul iman bil qadar, beliau berikan tanbih untuk apa? La naj'alu qada Allahi wa qadarahu hujjatan lana fi tarki awamirihi wa ijtinabi nawahi. Kita tidak menjadikan qada dan qadar Allah itu sebagai alasan bagi kita untuk meninggalkan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Baik. Jadi tidak ada alasan dengan takdir. Ketika ada perintah, aku tidak mau menunaikan, ini takdir Allah. Ketika ada larangan, dilanggar, kemudian beralasan, ini takdir Allah. Bal yajibu an nu'mina wa na'lam, dan bahkan wajib untuk kita beriman dan mengetahui anna lillahi alainal hujjah, bahwasanya Allah memiliki hujjah atas kita. Baik, memiliki hujjah atas kita dan telah tegak hujjah tersebut bi'inzalil kutub, dengan diturunkannya kitab-kitab, wa bi'atsatir rusul, dan diutusnya para rasul. Karena Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab untuk menegakkan hujjah atas hambanya, sehingga ketika mereka meninggalkan larangan atau ketika mereka menerjang larangan dan meninggalkan perintah, mereka tidak ada lagi hujjah. Qala Allah Ta'ala li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, agar manusia tidak lagi memiliki hujjah, tidak lagi memiliki alasan setelah diutusnya para rasul. Karena kalau sudah diutus para rasul, sudah
Tidak ada alasan untuk mereka berpaling dari Allah. Tidak ada alasan untuk mereka menyekutukan Allah. Baik. Perhatikan syarah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Al-qadaru laisa hujjatan lil 'asi 'ala fi'lil ma'siyah. Ini inti dari matan, bahwasanya qadar itu bukanlah hujjah. Hujjah itu apa? Hendak akbar, penguat, alasan. Baik. Qadar itu bukanlah alasan penguat bagi pelaku maksiat atas perbuatan kemaksiatannya. Baik. Perhatikan catatan kaki terlebih dahulu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa innal ihtijaja bil qadri batilun bittifaqi ahli al-milali wa dzawil uqul. Sebab sesungguhnya berhujjah, yaitu beralasan dengan takdir itu sesuatu yang batil berdasarkan kesepakatan ahli milal. Ahli milal yang dimaksud siapa berarti ini? Iqbal. Bittifaqi ahli milal. Nah, dengan kesepakatan semua penganut agama. Nah, bahkan termasuk Yahudi Nasrani. Wa dzawil uqul, dan orang-orang yang punya akal. Jadi bukan sekedar umat ini saja yang bersepakat bahwasanya tidak sah, batil berhujjah dengan takdir. Baik. Adapun tentang kisah Adam bersama Nabi Musa alaihi salatu wasalam, yang sekilas padanya Nabi Adam beralasan dengan takdir, insyaallah kita bahas setelah membaca syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Perhatikan syarah terlebih dahulu. Af'alul ibadi kulluha min ta'atin wa ma'asin kulluha makhluqatun lillahi kama sabaq. Perbuatan hamba secara keseluruhan, atau di sini berarti kulliha untuk ibad, karena nanti ada kulluha untuk af'al. Saya ulangi, af'alul ibadi kulliha min ta'atin wa ma'asin kulluha makhluqatun lillahi kama sabaq. Perbuatan-perbuatan keseluruhan hamba berupa ketaatan dan kemaksiatan, keseluruhannya itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah lewat dalam pembahasan apa ini telah lewat? Mujahid. Baik. Nah, berkaitan dengan martabat keimanan terhadap takdir yang keempat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah kabarkan perkataan Nabi Ibrahim dan menunjukkan perkataan itu hak. Allah telah menciptakan kalian dan apa saja yang kalian lakukan. Ini telah lewat dalam pembahasan tersebut. Qala walakin laisa dzalika hujjatan lil 'asi 'ala fi'lil ma'siyah. Akan tapi bukanlah yang demikian itu sebagai alasan bagi pelaku maksiat untuk melakukan kemaksiatan. Memang perbuatan hamba adalah ciptaan Allah, tapi tidak boleh kita
beralasan ketika berbuat maksiat kemudian beralasan ini kan kehendak Allah. Ini kan Allah yang menciptakan. Tidak boleh kita beralasan dengan takdir untuk melakukan maksiat. Apa dalilnya? Wa dzalika li adillatin katsiratin minha, dan yang demikian itu berdasarkan dalil-dalil yang banyak. Di antaranya yang pertama, annallaha adhafa amal al-'abdi ilaihi wa ja'alahu kasban lah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengidhafahkan perbuatan hamba kepada hamba itu sendiri. Dan Allah jadikan perbuatannya itu sebagai kasban lahu, sebagai apa? Usahanya sendiri. Ya, sebagai apa? Hasil usaha dia. Nah, pahami pendalilan yang pertama, kawan. Allah Subhanahu wa taala ya telah mengidhafahkan perbuatan hamba kepada hamba. Bahwasanya hamba ini berbuat dan menjadikannya sebagai kasb, ya, sebagai usahanya. Faqala, Allah katakan, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini akan dibalas setiap jiwa dengan apa-apa yang telah dia usahakan, telah dia upayakan di dunia. Walau lam yakun lahu ikhtiyarun fil fi'li wa qudratun alaihi ma nusiba ilaih. Seandainya tidak ada pilihan dalam melakukan perbuatan dan tidak ada kemampuan yang diberikan untuk melakukannya, tentu perbuatan itu tidak akan dinisbahkan kepadanya. Baik. Berarti ketika perbuatan ini dinisbahkan kepada hamba, menunjukkan dia diberi pilihan dan diberi kemampuan. Nah, berarti itu perbuatannya. Yang kedua, annallaha amara al-'abda wa nahah wa lam yukallifhu illa ma yastati'. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba dan juga memberikan larangan padanya. Ada perintah, ada larangan. Dan Allah tidak membebaninya kecuali perkara yang dimampui. Liqaulihi ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa pun kecuali yang dimampuinya. Demikian pula Allah katakan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Walau kana majburan 'alal 'amal, maka kana mustati'an 'alal fi'li. Seandainya dia itu dipaksa, ya, majbur itu apa? Dipaksa untuk melakukan suatu amalan, maka tentu dia hakikatnya tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Walau kana majburan 'alal 'amali maka kana mustati'an 'alal fi'li awil kaffi li'annal majbura la yastati'u takhallusa minhu. Di sini komahnya tidak perlu dikomah setelah alal fi'il, ya kawan, menjadikan berhentinya kurang pas. Bila ulangi, walau kana majburan alal amali maka kana mustati'an alal fi'li awil kaffi. Nah, di sini. Seandainya hamba ini terpaksa untuk melakukan amalan, tentu dia tidaklah mampu untuk melakukan atau untuk menolak. Ya kan? Kenapa dipaksa? Karena yang dipaksa itu tidak memiliki kemampuan untuk bisa melepaskan diri dari paksaan. Berarti perbuatannya terpaksa. Dia tidak melakukan dengan sendiri, tidak pula menolaknya. Tidak punya kemampuan untuk menolaknya. Yang ketiga, anna kulla wahidin ya'lamul farqa bainal amalil ikhtiyari wal ijbari. Ini secara akal
bahwasanya setiap orang tahu perbedaan antara perbuatan ikhtiyari dan ijbari. Perbuatan ikhtiyari yaitu perubahan atas dasar pilihan sendiri. Contohnya, antum makan, antum ambil nasi dengan tangan, kemudian digerakkan tangannya masuk ke mulut. Ikhtiyari, antum pilih sendiri memang melakukan perbuatan tersebut. Beda dengan perbuatan ijbari. Perbuatan ijbari ada orang yang pegang tangan antum. Baik. Kemudian apa? Tangan antum dipegang, kemudian suruh ngambil tele ayam, kemudian suruh makan. Misalnya, ini perbuatan apa? Ijbari, tidak mau, tapi tangannya sudah digerakkan, dijejelkan ke mulutnya. Ini perbuatan apa? Betul? Ijbari. Perbuatan atas dasar paksaan. Tidak punya kemampuan apa-apa. Nah, dan kita semua bisa membedakan, mana perbuatan yang ikhtiyari yang memang pilihan kita, mana yang ijbari. Wa annal awwal yastati'u at-takhallusa minhu, dan yang awal maksudnya apa? Bapak? Ikhtiyari, ya, mampu hamba untuk takhallus darinya, untuk melepaskan diri darinya. Kenapa? Karena ikhtiar, punya pilihan. Dia datang sudah mau makan, tapi makanannya dia melihat kurang berselera, akhirnya tidak jadi makan. Punya mampu untuk apa? Melepaskan diri darinya. Juga diantara amal yang ijbari, ya kawan, yang kita tidak bisa menghindar, misalnya hal-hal yang di luar batas kemampuan kita. Misalnya tiba-tiba antum naik ke mimbar, kakinya keder-keder. Sudah berusaha untuk tidak keder, ternyata masih gerak aja kakinya. Nah, ini nggak bisa takhallus, ini bukan perbuatan antum. Sesuatu yang di luar batas kemampuan. Kakinya getar. Nah, di sini bantah terhadap orang-orang Jabariyah yang menyatakan perbuatan kita semuanya adalah paksaan. Kita tidak punya kemampuan apa-apa, kita tidak punya pilihan. Padahal secara akal kita tahu kita punya pilihan antara melakukan dan tidak melakukan. Alasan yang keempat, anal asi qabla an yuqdima 'ala al-ma'siyati la yadri ma qaddara lah. Bahwasanya pelaku maksiat sebelum dia terjun ke dalam maksiat, dia tidaklah tahu apa yang ditakdirkan untuknya. Wa huwa bi istita'atihi an yaf'al aw yatruk. Dan dia dengan kemampuannya mampu untuk apa? Melakukannya atau meninggalkannya. Karena punya pilihan, kan? Sebelum terjun dalam maksiat, apa tahu kalau dia ditakdirkan untuk bermaksiat? Tidak tahu. Karena dia mampu untuk meninggalkannya atau melakukannya. Dan tahu bahwasanya ini benar, yang itu salah. Fa kaifa yasluku at-tariqal khata'a wa yahtajju bil qadaril majhul? Terus bagaimana dia menempuh jalan yang salah, yang dia ketahui itu salah berdasarkan petunjuk dari para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan. Kemudian dia berhujjah dengan takdir yang tidak diketahui. Alaysa minal ahra an yasluqa at-tariqa as-sahiha wa yaqulu hadza ma qaddara li. Bukankah lebih pantas untuk dia menempuh jalan yang benar, kemudian mengatakan ini adalah hal yang ditakdirkan untukku? Itu lebih pantas. Kenapa? Karena dia diberi pilihan, sudah tahu ini benar, ini salah. Yang kelima, Allah akhbara annahu arsala ar-rusula liqat'il hujjah. Yang kelima, bahwasanya Allah mengkhabarkan bahwasanya Allah mengutus para rasul liqat'il hujjah, untuk memutus alasan mereka-mereka yang seperti ini. Bi'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, agar manusia tidak lagi memiliki hujjah atas Allah setelah diutusnya para rasul. Walau kana al-qadaru hujjatan lil 'asi lam yanqati' bi irsalir rusul. Dalil yang paling gamblang berdasarkan ayat.
Seandainya takdir itu sebagai hujjah bagi pelaku maksiat, maka tentu tidak akan terputus dengan diutusnya para rasul. Karena berarti setiap orang yang berbuat maksiat akan beralasan ini adalah takdir Allah. Setiap yang berbuat kesyirikan disuruh untuk tauhid, Allah kan sudah mentakdirkanku untuk berlaku syirik. Ngapain kamu usil? Ngapain kamu nak cerewet? Misalnya, ini takdir Allah. Betul atau salah ketika diingatkan? Nah, dari suatu kemaksiatan kemudian beralasan ini kan sudah takdir Allah. Nah, tidak usah cerewet, tidak usah usil. Boleh tidak seperti ini Hamzah? Tidak boleh. Alasannya apa? 5 alasan ini. Ya. Baik. Yang paling mudahnya, intinya berarti kalau kita bisa simpulkan, kita tidak boleh berhujjah dengan takdir. Kenapa? Yang pertama, karena perkara takdir adalah perkara yang majhul, perkara yang tidak kita ketahui. Nah, maka kita tidak boleh beralasan dengan sesuatu yang tidak kita ketahui dan meninggalkan perkara yang jelas kita ketahui ini baik atau buruk. Kemudian perkara kedua, Allah mengutus para rasul untuk menegakkan hujjah sehingga terputus hujjah alasan pada manusia. Kalau seandainya boleh berhujjah dengan takdir, berarti tidak akan terputus dengan diutusnya para rasul. Ini yang paling mudah dari alasan-alasan yang ada. Baik. Kemudian akhwan, berkaitan dengan kisah Nabi Adam dan Nabi Musa. Anda perhatikan catatan kaki halaman 113. Qultu wa qad yaqulu qail fa ha huwa Adam alaihi salam ihtajja bil qadari 'ala al ma'siyah lamma lamahu Musa alaihi salam. Aku katakan, dan mungkin seseorang akan mengatakan, tapi ini Nabi Adam alaihi salam dia telah berhujjah dengan takdir atas kemaksiatan yang beliau lakukan tatkala dicela oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan kisahnya kama jaa fi sahih al-Bukhari wa Muslim, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajja Adamu wa Musa. Faqala Musa ya Adam anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Faqala lahu Adam anta Musa istafaka Allahu bikalamihi wa khatta laka biyadihi atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi 40 sanah. Dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Adam dan Musa adu hujjah, yaitu beradu argumentasi. Nabi Musa mengatakan, wahai Adam, engkau adalah ayah kami. Engkau telah menjadikan kami merugi dan mengeluarkan kami dari surga, yaitu dengan sebab kesalahan yang dilakukan oleh bapak kita Adam. Apa kesalahannya? Apa kesalahannya Cahaya? Nah, beliau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana beliau dilarang untuk apa? Untuk memakan dari sebuah pohon yang ada di surga saat itu. Yang kemudian Iblis datang menghias-hiasi dan menamakannya dengan syajaratul khuldi. Dengan sebab itu
Allah Subhanahu wa taala keluarkan Nabi Adam dan Hawa dari surga. Sehingga kita pun akhirnya yang merupakan anak keturunan Adam penghuni bumi ini. Maka faqala lahu Adam menjawab, engkau Musa, Allah telah memilihmu dengan diajak bicara oleh Allah, dan Allah menulis untukmu Taurah dengan tangannya. Ini diantara kekhususan Taurah, bahwasanya kitab Taurah adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala tulis langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Kitab apa ini? Zikri Taurat. Kemudian ada mengatakan, atalumuni ala amrin, apakah engkau mencelaku atas suatu perkara? Qaddarahu Allah alayya qabla an yakhluqani bi 40 sana, yang telah ditakdirkan atasku untuk itu memang betul-betul terjadi sebelum aku diciptakan sejarah 40 tahun. Di sini sekilas Adam beralasan dengan takdir, ya tidak? Karena Nabi Musa mengatakan, kamu wahai bapak kami Adam telah menjadikan kami keluar dari surga dengan sebab kesalahanmu. Maka Nabi Adam menjawab, apakah kamu mau mencelaku dengan suatu perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah? Nah, sekilas ini ada apa? Ada unsur beralasan dengan takdir. Maka jawabnya bagaimana? Fal jawabu an hadza min wajhain. Jawaban untuk hal ini dari dua sisi. Yang pertama, anna hadzal ihtijaja innama kana bil qadari 'ala al ma'siyah wa hiya al ikhraju minal jannah wa laysa 'ala adz-dzanbi. Wa innama dzukira adz-dzanbu li'annaha hiya sababu fi hadhihi al ma'siyah wa hadza jawabu Syekhul Islam. Baik, li'annaha hiya sababu fi hadhihi al-musibah wa hadha jawabu Syekhul Islam. Baik. Jawaban yang pertama, kawan, bahwasanya ihtijaj ini yaitu beralasan tersebut, alasan yang dipaparkan oleh Nabi Adam hanyalah atas suatu takdir musibah, ya, alal musibah. Bukan maksiatan, perhatikan. Nah, inna makana bil qadari 'alal musibah wa hiya al ikhraju minal jannah wa laysa 'alal dzanbi. Jadi alasan, ya, Nabi Adam, beliau beralasan dengan takdir atas musibah yang menimpa beliau, yaitu dikeluarkannya dari surga. Ini musibah, ya kan? Dikeluarkan dari surga musibah. Jadi Nabi Adam beralasan dengan takdir atas musibah, bukan atas suatu dosa. Paham? Ini jawabannya. Dan hanyalah disebutkan dosa karena itu adalah sebab atas musibah tersebut. Baik, jadi Nabi Adam berhujjah dengan takdir bukan atas suatu kemaksiatan atau suatu dosa, tapi berhujjah dengan takdir atas musibah yang menimpanya. Paham sampai sini? Ahmad? Baik. Kalau ditanya terus kenapa disebutkan dosa? Nah, dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam, nah, karena apa? Dosa itu sebab terjadinya musibah. Ini jawaban Syekhul Islam. Wal wajhu tsani, jawaban yang kedua, anna hadzal ihtijaja innama hasala bil qadari 'ala al ma'siyah ba'da taubah wa hadza la yadur. Sekarang taruhlah Nabi Adam berhujjah dengan takdir atas maksiat, tapi apa? Maksiatnya beliau sudah bertaubat. Dan ini tidak bermandarat, kawan. Jadi jawaban kedua bahwasanya Nabi Adam berhujjah dengan takdir atas suatu kemaksiatan setelah taubat. Nah, kalau berhujjah dengan takdir atas suatu maksiat setelah taubatnya, maka ini tidak bermandarat.
Kenapa? Li'annahu la yadfa'u bil qadari amran wala nahyan wala yubtilu bihi syari'atan. Wa hadha jawab Ibnul Qayyim rahimahullah wa huwa aqrabu minal awwal. Baik. Tidak bermadarat kenapa kalau beralasan dengan takdir setelah taubat? Dikarenakan dia tidak menolak, ya, tidak beralasan dengan takdir, ya, tidak menolak dengan takdir tersebut suatu perintah atau larangan. Baik, kan beda. Coba perhatikan ketika seseorang menasihati, ya akhi, kamu jangan minum khamar. Dia tetap saja minum. Rese kali kamu. Ini kan sudah takdir Allah. Aku jadi begini juga takdir Allah. Ngapain kamu urusin aku? Ini berarti apa? Dia beralasan dengan takdir untuk menolak suatu larangan dari Allah, ya kan? Paham? Baik. Atau misalnya datang, ya akhi, ayo sholat berjamaah, jangan main saja. Sudah kamu sholat sana sendiri. Ini sudah takdirnya, takdir Allah memang aku tidak sholat. Ini kan dia berarti menolak apa? Menolak suatu perintah dengan alasan takdir. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Nah, adapun apa yang dilakukan oleh Nabi Adam, beliau mengatakan ketika dicela oleh Nabi Musa, kamu mencelaku atas suatu perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Perkaranya Nabi Adam sudah taubat belum? Samin? Sudah. Beliau sudah bertobat. Seketika itu juga. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala kabarkan menerima taubatnya. Nah, berarti dalam hal ini Nabi Adam tidak menolak dengan beralasan dengan takdir suatu perintah atau larangan. Wala yubtilu bihi syari'atan, dan beliau juga tidak membatalkan dengan alasan takdir tersebut suatu syariat. Wa hadza jawab Ibnul Qayyim rahimahullah, dan ini jawaban Ibnul Qayyim. Wa huwa aqrab minal awal, dan ini lebih dekat daripada jawaban yang pertama, jawaban gurunya. Iqamah di situ. Wa yadullu alaihi ma ja'a fi ba'di riwayati hadzal hadits, dan menunjukkan atas kuatnya jawaban kedua ini yang datang dalam sebagian riwayat hadis ini. Inda Muslim, dalam Sahih Muslim, anna Adam alaihi salam qaal atalumuni ala an amiltu amalan katabahu Allah alayya qabla an yakhluqani bi 40 sanah. Apakah engkau mencelaku wahai Musa ketika aku melakukan suatu perbuatan? Ini kan maksiat saat itu, melakukan suatu perbuatan yang telah Allah tulis itu atas diriku sebelum Allah menciptakanku 40 tahun. 40 tahun sebelum aku diciptakan sudah ditulis itu. Nah, berarti dari sini kawan, kita bisa simpulkan seorang boleh berhujjah dengan takdir atas suatu kemaksiatan yang telah terjadi apabila dia sudah apa? Sudah apa? Mujahid? Sudah bertaubat. Nah, apabila sudah bertaubat. Sebagaimana dalam kisah Nabi Musa dan Adam. Adapun ketika dia belum bertaubat kemudian beralasan dengan takdir, maka ini haram, karena berarti dia beralasan dengan takdir untuk menolak suatu perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya sebagaimana disebutkan tadi, ada 5 poin yang dirinci oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.